Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topic. Ada satu informasi pemirsa yang masih menjadi perhatian dari warganet. Ini masih terkait dengan kecelakaan yang menimpa sejumlah siswa SDN 01 Cilincing karena tertabrak mobil SPPG. Kami akan hadirkan untuk Anda pemirsa seperti apa update-nya dan juga seperti apa kondisi para siswa yang saat ini masih ada yang dirawat di RSUD Koja Jakarta Utara. Untuk selengkapnya dalam segmen topik berikut ini. Pemirsa, jadi trending topik kali ini masih membahas soal mobil SPPG yang menabrak sejumlah siswa SDN 01 Cilincing karena pada Kamis pagi kemarin pemirsa, suasana pembelajaran luar ruangan di lapangan SDN Kalibaru 01 Pagi Cilincing tiba-tiba menjadi duka. Dalam rekaman CCTV sekolah, mobil pengangkut makan bergizi gratis milik salah satu SPPG menabrak sejumlah murid dan seorang guru. Mobil masuk dari arah kiri sekolah dan langsung menabrak gerbang sekolah yang tertutup pemirsa. CCTV pada Kamis pagi yang menunjukkan mobil SPPG yang masuk ke kawasan sekolah dan juga bahkan melindas murid dan juga guru. Terlihat pemirsa beberapa murid tampak terjepit hingga masuk ke dalam kolong kendaraan. Guru dan siswa lainnya juga berhamburan langsung menolong sementara ada seorang anak yang terlihat tergeletak. Dan akibat kejadian ini terdapat 21 murid SD dan juga 1 orang guru yang mengalami luka-luka. Pemirsa, 5 orang masih dalam perawatan di RSUD Koja, sedangkan untuk 15 orang lainnya berada di RSUD Cilincing, Jakarta Utara. Akibat kecelakaan ini, pengemudi menjalani pemeriksaan oleh pihak Satlantas Polres Metro Jakarta Utara. Dan menurut pengakuannya, mobil tiba-tiba tidak bisa dikendalikan saat hendak parkir di depan pagar sekolah. Sama-sama kita simak pemirsa pernyataan dari pengemudi mobil AI berikut ini. Banyak gitu, nggak tahu kenapa, tahu gas sendiri gitu Pak. Kabur nggak itu mobilnya kan? Iya, makanya pas saya kemarin itu ada apa? Nah, di sini baru dapat remnya gitu. Remnya dapat? Iya. Bukan sampai yang panik itu gimana? Enggak, kok nggak panik. Biasanya juga saya parkir di situ udah berarti. Saya juga jadi dari orang sini. Enggak, nyangkut nggak kaki sampai ke gas? Nggak nyangkut Pak. Hah? Nggak nyangkut. Takut terus itu karpet. Nggak nyangkut. Enggak ya? Berarti di mobil mana saya enggak? Berarti posisi anak-anak lagi upacara apel. Terus kamu mau masuk mobil atau gimana? Nggak masuk, mau parkir. Mau parkir? Mau parkir. Oh, Di parkir di halaman apa di mana? Di sini gerbang, Di depan, tiba-tiba mobil kabur. Iya, Naik. Kabur gas. Parkir di depan gerbang gitu Pak, sedang upacara udah biasa sih gitu kan. Kalau upacara baru mobil baru masuk gitu. Iya. Nah makanya saya mobil tinggi itu baru gas Pak. Naik dong ke atas. Iya. Nggak rem tangan. Kalau panik ya. Iya, Panik. Berarti posisi kamu lagi dua. Itu dua mas. Lagi dua. Ya berarti setidaknya kamu posisi ke kanan dong. Ya kan memangnya tadi kalau parkir misalnya saya gitu Pak. Ya pemirsa, dari total 22 korban luka, sebanyak 9 orang dirujuk ke Rumah Sakit Koja Jakarta Utara untuk mendapatkan perawatan dan penanganan medis lanjutan seperti patah tulang. Sementara 3 orang lainnya menjalani rawat inap di RSUD Cilincing dan 10 orang lainnya sudah diperbolehkan untuk pulang dan rawat jalan. Dari para korban yang dirujuk, salah satu korban ini harus menjalani operasi di bagian wajahnya karena mengalami luka yang cukup serius. Kita akan mendengar bagaimana kesaksian dari salah satu bibi korban di SDN 01 ini.
Nah Bu, ini mengkonfirmasi dari kabar yang beredar Bu, katanya Prilio betul ya nanti akan dioperasi karena luka di wajah. Betul. Jadi kita lihat 1 minggu ke depan itu observasi ya, karena memang ada kerusakan parah di rahangnya itu kan awalnya dia ngeluarin darah di sini, giginya itu copot 18 tanggal 18 bayangin Mbak. Kondisi hidung berdarah, dari kuping keluar darah, setelah di ronsen harus ada tindakan lanjut itu karena memang di sini ada kerusakan ya macam retak begitu ya kata dokter itu. Tapi dilihat nanti 1 minggu ke depan karena memang ada yang harus diobservasi tubuh lain juga ada semacam kayak paha itu dia ada luka, tangan ada luka, jadi dilihat 1 minggu ke depan. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta turut prihatin terhadap musibah yang menimpa para murid SD 01 Kalibaru dan hal ini terjadi secara mendadak. Para siswa yang tengah diberikan perawatan merupakan siswa kelas 3. Meski rata-rata mengalami luka di bagian wajah, namun tidak ada gangguan pada otak. Dan sama-sama kita simak pemirsa pernyataan dari Wagub Jakarta, Rano Karno, berikut ini. Total korban 21, ya, laki-laki 11, perempuan 9, guru laki-laki 1. Cuman alhamdulillah tinggal 5 di sini, termasuk guru. Yang lain insya Allah setelah ronsen ya Bu ya, setelah ronsen sudah boleh pulang dan sudah bisa berobat jalan. Saya perintahkan kepada Ibu Kadis, anak-anak itu setelah 3 hari dia harus kembali ke rumah sakit untuk cek, kontrol. Itu karena kita juga nggak mau setelah ini kemudian kita lepas, no. Kita lakukan itu sudah menjadi SOP-nya. Dan kami pasti akan monitor terus. Nah pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan tim Traffic Accident Analysis telah mengecek jejak yang ditinggalkan di TKP untuk menentukan peristiwa tersebut tergolong kecelakaan lalu lintas atau peristiwa lainnya. Mengingat posisi terakhir kendaraan berada di halaman sekolah. Dan Komarudin juga menjelaskan mobil yang dikemudikan oleh sang supir inisial AI berusia 34 tahun ini sempat berhenti di depan sekolah. Namun tiba-tiba kendaraan melaju tak terkendali hingga menabrak pagar dan juga menabrak siswa. Polisi juga telah memeriksa kondisi kendaraan operasional SPPG tersebut apakah layak jalan atau tidak. Kita akan simak pernyataan dari Kombes Pol Komarudin selaku Dirlantas Polda Metro Jaya berikut ini. Kita mempelajari, menganalisa, termasuk juga dari arah kendaraan, kenapa sampai terjadi kecelakaan. Ini masih terus kita lakukan pendalaman. Tim TA masih bekerja untuk mengecek jejak-jejak yang ditinggalkan ya, di TKP. Mengingat posisi akhir kendaraan itu berada di dalam, dan ini tentunya kita akan melihat apakah ini masuk kategori kecelakaan lalu lintas atau peristiwa lainnya. Pak, tapi kalau untuk supirnya sendiri sekarang keadaannya gimana? Driver sudah diamankan, alhamdulillah kondisi sehat. Sedang kita lakukan. Ya, pemirsa, pasca insiden tertabraknya sejumlah murid oleh mobil salah satu SPPG, pihak sekolah akhirnya menerapkan pembelajaran jarak jauh ataupun secara daring. Tapi pemirsa, sejumlah wali murid ini masih menengok keadaan sekolah. Wali murid siswa mengaku dirinya masih syok dengan terjadinya tabrakan tersebut. Wali murid meminta supaya adanya evaluasi terkait dengan pemilihan supir SPPG, sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.